Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jakarta. Lung, musim libur sekolah kan? Bisa tidak ajak Altar nginep sekali saja? Mama Ami memohon dengan wajah penuh harap pada sang putra. Sudah, Ma. Kalau Mama mau ketemu, Alung antar kayak biasanya. Dia kan cucu Mama juga. Masa tidak boleh? Sebentar saja. Mana boleh, Ma. Suami Kanina itu pasti tidak akan mengizinkan. Wanita itu langsung menghela nafas panjang. Ya sudah, kamu nikah saja buat Altar yang lain. Mama sudah tua. Mama mau menghabiskan masa tua Mama bermain bersama cucu-cucu Mama. Alung hanya tersenyum tipis. Entah mengapa hatinya belum tergerak untuk memilih pendamping. Fokusnya hanya pada pekerjaan. Dan lagi, memang belum ada wanita yang bisa menggetarkan hati Alung. Jangan diam saja. Ada teman arisan Mama, Tante Lucy. Mau ya Mama kenalin sama anaknya? Astaga Mama, Alung masih laku. Untuk apa Mama jodoh-jodohin? Mana buktinya? Cibir sang Mama dengan muka masam. Nanti Ma, nanti belum ada yang cocok. Mau cari yang bagaimana? Jangan bilang kamu mau seperti ibunya Altar. Tuduh Mama Ami dengan tatapan menyelidik. Alung terdiam sejenak, kepalanya malah berpikir, jangan-jangan ia tidak bisa lagi dekat dengan wanita karena rasa bersalahnya. Tapi sang Mama malah menebak yang berbeda. Dikira naksir Kanina. Kan bukan begitu. Alung menutup hati karena merasa bersalah. Enggak lah Ma, Alung tidak ada pikiran ke sana. Bagus kalau begitu, Mama tidak mau kamu merusak rumah tangga orang, apalagi setelah apa yang kamu lakuin di masa lalu. Alung kembali terdiam. Benar kata mamanya, ia sudah pernah merusak hidup Kanina sekali. Rasanya terlalu kejam jika merusak hidup wanita itu lagi. Ya sudah Mah, Alung pergi dulu. Hati-hati. Perusahaan Kakao Group. Ruang interview. Ketika sedang diadakan interview untuk seleksi karyawan baru, beberapa peserta sibuk ngerumpi di ruang tunggu. Katanya bosnya jomblo loh. Sok tahu. Ada yang bilang dia duda, punya anak 1, tapi ikut sama ibunya. Duda rasa perjaka dong. Semua langsung kompak terkekeh, kecuali satu orang. Ia duduk dengan gelisah, matanya menatap ke sana kemari. Terlihat sekali kalau ia sedang mencemaskan sesuatu. Jangan tegang-tegang, Dek. Berapa usiamu? Sudah punya KTP belum? Kok ngelamar di sini? Tanya salah satu peserta interview yang berpengalaman. Terlihat dari cara ia berpakaian dan pembawaannya. Semua pun memperhatikan penampilan gadis itu. Memang sih terlihat baby face, makanya ada yang mengira jangan-jangan belum punya KTP. Gadis itu mengangkat wajahnya, terlihat manis, matanya sendu dan sepertinya ia sedang menyembunyikan kesedihan. Sesaat kemudian, Nona Elena Patricia panggil seorang saat pintu ruang interview terbuka. Elena lantas berdiri dengan gugup ia masuk ruangan. Kau yakin ingin melamar kerja di sini? Baru juga duduk, suara berat itu membuat Elena mendongak, menatap lawan bicaranya. Buk, Alung melempar data diri Elena. Ia merasa gadis itu sedang main-main. Pak Raffi, antar gadis ini keluar. Sekarang, perusahaan ini bukan tempat bermain. Elena memainkan tangannya. Gadis itu terlihat cemas dan gelisah. Mari Nona. Pak Raffi lantas melakukan sesuai perintah sang atasan. Ia mendekati kursi Elena dan siap membuka pintu untuk gadis tersebut. Sementara 2 orang wanita lain yang ada di ruangan yang sama hanya menatap aneh. Mengapa Elena diusir padahal proses interview bahkan belum dimulai? Rupanya Elena sudah gugur duluan sebelum melakukan interview. Saya butuh pekerjaan ini, saya bisa melakukan apa saja. Elena mendongak. Ia belajar menepis rasa takutnya. Yang ia butuhkan saat ini adalah pekerjaan. Ia sangat butuh uang. Keadaannya sedang mendesak. Kau salah tempat. Kembali ke tempat di mana seharusnya kamu berada. 2 orang yang lain mulai kasak kusuk. Kemudian mereka melihat berkas yang memang belum mereka lihat.
Setelah membaca, barulah mereka paham, pantas sang atasan marah-marah. Ternyata Elena benar-benar berpikir perusahaan ini adalah tempat untuk bermain. Gadis itu rupanya masih di bawah umur. Tertera di sana, usia Elena bahkan belum genap 17 tahun. Rupanya wajahnya yang nampak muda, bukan karena baby face. Itu semua karena Elena memang masih anak SMA. "Mari Nona," Pak Raffi masih membujuk karena Elena enggan beranjak dari tempat duduknya. Sepertinya Elena bersikeras untuk tetap di ruangan itu, tidak mau mengganggu acara interview selanjutnya. Alung pun mulai mengusir dengan sindiran halus. "Apa kau tidak tahu letak di mana pintunya?" ujar pimpinan Kakao Group dengan dingin. Elena menahan nafas untuk sesaat. Gadis itu kemudian berdiri. Ia berjalan dengan langkah yang berat. Sepertinya tempat ini memang tidak cocok untuk gadis seperti dirinya. Padahal ini sudah perusahaan kesekian ia melamar kerja. Bahkan sudah seminggu ini ia terpaksa bolos. Kalau bukan karena sesuatu yang mendesak, ia tidak akan kelimpungan seperti ini mencari kerja. Ini gara-gara malam itu, gadis yang masih berstatus siswi SMK jurusan perhotelan itu harus menelan pil pahit. Ada cerita panjang yang membuat ia kini harus mencari banyak uang. Malam hari, setelah pulang dari kantor, bukannya langsung pulang, Alung mampir dulu ke sebuah mal di pusat kota. Hari ini Mama Ami ulang tahun. Ia ingin membelikan sesuatu pada mamanya. Biasanya sih almarhum sang kakak yang begitu antusias menyiapkan hari ulang tahun mamanya itu. Saat masuk ke sebuah outlet perhiasan, Alung langsung saja menunjuk salah satu benda yang berkilau dan menyilaukan mata tersebut. Yang jelas harganya pasti tidak murah. "Yang ini tuan." Baik, tunggu sebentar." Beberapa saat kemudian, setelah mengulurkan black card miliknya, Alung pun menenteng paper bag kecil berisi hadiah untuk sang mama. "Apa kita langsung balik tuan?" tanya Pak Raffi yang sedari tadi mengekor di belakang sang atasan. Alung hanya mengangguk pelan. Dari raut wajahnya terlihat ia sedang lelah sekali. Dan ketika keduanya sedang berjalan mau ke lantai bawah, saat Alung dan Pak Raffi turun lewat eskalator, tidak sengaja mata Alung menatap ke sekitar. Dilihatnya seorang gadis sedang berdiri di depan sebuah mobil merah yang sedang dipamerkan. Pakaian gadis itu terlalu terbuka, hingga berkali-kali gadis itu menarik ujung rok mini yang dikenakan. Sepertinya gadis itu tidak nyaman dengan apa yang ia kenakan. Alung terus saja menatapnya saat eskalator terus turun, namun kemudian memalingkan wajah untuk sesaat, seolah tidak peduli dengan pemandangan yang ia lihat. Pria itu kemudian memejamkan mata, lalu tersenyum kecut. Saat melihat gadis itu lagi, dilihatnya sang gadis mencoba menyingkirkan tangan seorang pria yang dengan nakal meraba-raba bagian belakang tubuh si gadis. Alung sangat tahu, karena posisinya yang bisa melihat dengan jelas. Ingin tidak peduli, tapi nuraninya terusik. Setelah menghela nafas kesal, Alung bergegas turun tangga eskalator, membuat Pak Raffi heran karena bosnya itu terlihat buru-buru. Pak Raffi lebih tercengang lagi ketika melihat hal berikutnya yang terjadi. Alung mendekati seorang pria dan langsung memiting tangan pria tersebut. "Hei, sialan, apa yang kau lakukan?" Pekik buaya darat yang tangannya sempat jahil terhadap SPG mobil tersebut. Semua orang pun menatap ke arah mereka. Dan dengan kasar, Alung mendorong tubuh pria itu hingga membentur mobil yang bahkan belum ada pemiliknya tersebut. Brengsek. Pria itu kemudian berbalik dan hendak menghajar Alung. Namun dengan sekali tendangan, Pak Raffi berhasil membuat orang itu jatuh sebelum melukai sang atasan. Alung kemudian melepas jas hitam yang ia kenakan, melemparnya pada Elena. Begitu selesai memberi pelajaran pada pria yang kurang ajar dan setelah melempar jas miliknya, Alung kemudian berlalu begitu saja. Ia berjalan tegap keluar mal tersebut setelah menciptakan keributan. Tap, tap, tap.
Terdengar derap langkah kecil mengikuti Alung. Elena kesusahan menyamakan langkah mereka. Langkah kaki Alung yang panjang tidak mampu ia samai, apalagi dengan rok mini yang ia kenakan. Terlihat sekali Elena kesusahan melangkah. Tunggu dulu, sepertinya kita pernah bertemu. Sedari tadi Elena mengamati pria yang sudah memukul orang yang sudah kurang ajar pada dirinya. Elena belum menyadari siapa pria itu. Terlalu banyak pria di luar sana yang ia temui, hingga Elena tidak bisa menghafal mereka satu-satu. Jangan mengikutiku. Duk! Kepala Elena terbentur tubuh pria itu yang berhenti mendadak. Sambil mengusap dahinya, Elena kemudian mendongak. Ia tatap paras tampan dengan mata sipit tersebut, seperti opa Korea, tampan dan menawan. Tanpa sadar, Elena malah mengagumi sosok di depannya. Kau tidak dengar, jangan mengikutiku, sentak Alung dan membuat Elena tersadar. Maaf, terima kasih untuk yang tadi. Elena melepas jas yang ia pakai, itu bukan miliknya. Dan seperti harganya tidak murah, gadis itu pun memberikan pada yang punya. Kau pikir aku akan memakainya setelah kau pakai? Alung memicingkan mata, ia menatap dengan sinis, membuat Elena heran. Tadi orang itu bagai dewa penyelamat. Mengapa sekarang sangat dingin? Apa dia mengidap kepribadian ganda? Batin Elena. Tapi buang saja bila sudah tidak berguna. Dan ambil ini, beli baju yang pantas. Alung mengeluarkan dompet. Ia mengambil beberapa lembar uang warna merah dan meraih tangan Elena, meletakkan uang itu tepat pada telapak tangan gadis tersebut. Prok, prok. Terdengar sebuah suara tepuk tangan. Keduanya langsung menoleh ke sumber suara. Elena sempat bergidik karena itu pria yang tadi. Rupanya kau sama brengseknya, berapa dia membayarmu? Pria itu memandang sinis ke arah Elena dan Alung bergantian. His, Alung mendesis kesal. Ia malas ikut campur dengan urusan orang, karena ujung-ujungnya akan seperti ini, berbuntut panjang dan membuatnya malas. Masuk mobil. Alung melirik Elena. Sontak Elena kaget apa yang diucapkan Alung padanya. Kau tidak dengar, masuk. Ujar Alung yang mulai kesal. Hei, mau kau bawa kemana dia? Teriak pria yang tadi dihajar Alung dan Pak Raffi. Brak! Alung masuk mobil dan menutup pintunya dengan kasar. Ia kesal karena harus berurusan dengan pria tersebut.